Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan, anggota saya sendiri Muhammad Yusuf Fauzi, lalu ada Muhammad Iqbal Syarif dan Athiah Ayuning Putri. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang availability. Baik, dengan diperkenalkannya kemampuan perbaikan yang akan mengembalikan sistem ke status operasi, ukuran alternatif kinerja sistem adalah availability. Availability tergantung pada keandalan dan pemeliharaan. Untuk memprediksi ketersediaan sistem, distribusi, probabilitas kegagalan, dan perbaikan harus dipertimbangkan. Kita mulai dengan pengamatan umum bahwa, availability itu sama dengan uptime, dibagi dengan uptime, ditambah downtime. Nah, persamaan tersebut hanya berguna dari sudut pandang historis, di mana selama periode waktu yang telah berlalu, waktu aktif total dan waktu henti total akan memberikan persentase waktu sistem tersedia. Namun minat utama kami adalah memprediksi ketersediaan. Oke, selanjutnya apa itu availability? Nah, availability itu, atau ketersediaan ini adalah probabilitas bahwa suatu sistem atau komponen melakukan fungsi yang diperlukan pada titik waktu tertentu, atau selama periode waktu yang ditentukan ketika dioperasikan dan dipelihara dengan cara yang ditentukan. Seperti keandalan dan pemeliharaan, ketersediaan adalah kemungkinan. Oleh karena itu, aturan teori probabilitas dapat diterapkan pada ketersediaan ketika sedang dikuantifikasi. Ketersediaan dapat diartikan sebagai probabilitas bahwa suatu sistem beroperasi pada titik waktu tertentu atau sebagai persentase waktu selama beberapa interval di mana sistem beroperasi. Hal ini diperjelas dengan definisi sebagai berikut. Yang pertama, AT adalah ketersediaan pada waktu T yang disebut sebagai ketersediaan titik. Lalu yang kedua, persamaan satu adalah ketersediaan rata-rata selama interval 0 dan T. Persediaan rata-rata dapat digeneralisasikan ke dalam apa yang sering disebut misi atau, ketersediaan interval seperti pada persamaan 2, yang mewakili ketersediaan rata-rata selama interval, misalnya waktu misi, dari T1 ke T2. Nah, lalu, persamaan 3 yaitu A sama dengan, limit, T menuju T hingga AT adalah, ketersediaan keseimbangan kondisi mapan atau jangka panjang. Agar ketersediaan kondisi mapan ada, sistem harus diperbaiki atau dipulihkan sebagai proses pembaruan. Ada beberapa bentuk yang berbeda dari ketersediaan kondisi mapan, tergantung pada definisi waktu aktif dan waktu henti. Ini dibahas, setelah ini. Nah, selanjutnya di sini ada inherent availability. Nah, ketersediaan bawaan atau, bahasa Indonesianya atau, dapat didefinisikan sebagai, AINH. Didefinisikan sebagai persamaan 4, AINH sama dengan limit, T menuju T hingga AT sama dengan MTBF per MTBF plus MTTR. Ketersediaan, yang melekat hanya didasarkan, pada distribusi kegagalan dan distribusi waktu perbaikan. Oleh karena itu dapat dilihat, sebagai parameter desain peralatan dan trade-off keandalan pemeliharaan dapat didasarkan pada interpretasi ini. Oke, lalu selanjutnya ada achieved, availability. Nah, achieved availability ini didefinisikan seperti persamaan 5, yaitu AA sama dengan MTBM per MTBM plus M. Nah, di mana waktu rata-rata antara pemeliharaan atau MTBM mencakup pemeliharaan tidak terjadwal dan pemeliharaan preventif dan dihitung dari dan M adalah waktu henti sistem rata-rata seperti yang didefinisikan, oleh persamaan, sebelumnya. TPM adalah interval pemeliharaan preventif, TD adalah umur rencana, dan MTD adalah jumlah rata-rata kumulatif kegagalan selama umur rencana. Untuk laju kegagalan konstan, MTD sama dengan MD dan TD dapat difaktorkan dari persamaan yang telah ada, sebelumnya. Jika dilakukan terlalu sering, pemeliharaan preventif dapat berdampak negatif pada ketersediaan yang dicapai meskipun dapat meningkatkan MTBF. Sebagai contoh, grafik pada gambar 11.11 menunjukkan perubahan ketersediaan yang dicapai, pada persamaan, yang kelima sebagai fungsi dari interval pemeliharaan preventif, yaitu TPM. Dalam menghasilkan kurva ini, asumsi dibuat bahwa MTBF sama dengan, A plus B per TPM, di mana A dan B itu lebih besar daripada O. Oleh karena itu, pemeliharaan preventif memiliki efek positif pada waktu antara kegagalan. Namun, semakin lama interval perawatan preventif, semakin sedikit efek perawatan preventif pada, MTBF. Interval pemeliharaan preventif yang sangat pendek mengakibatkan seringnya waktu henti, memiliki ketersediaan yang lebih sedikit daripada ketersediaan atau inherent.
Ketika interval pemeliharaan preventif meningkat, ketersediaan yang dicapai akan mencapai titik maksimum dan kemudian, secara bertahap mendekati ketersediaan yang melekat. Oke, selanjutnya di sini adalah, operational availability. Operational availability didefinisikan sebagai persamaan 6, yaitu AO sama dengan, O-nya ini operasional ya, sama dengan MTBM per MTBM plus M aksen. Nah, di mana M aksen ditentukan dengan mengganti MTTR, dengan MTR sama dengan MTTR plus SDT plus MDT, pada persamaan, sebelumnya. Definisi ini mencakup semua penundaan pasokan dan pemeliharaan sebagai sebagai bagian dari waktu henti yang tidak terjadwal. Hal ini berguna ketika ada antrian untuk pemeliharaan dan back order untuk suku cadang. Oleh karena itu, ini adalah definisi yang berguna ketika membuat pertukaran mengenai jumlah suku cadang dan jumlah saluran perbaikan. Dari sudut pandang desain produk, ketersediaan yang melekat atau tercapai lebih menarik karena suku cadang dan kemampuan perbaikan melibatkan sumber daya dan pertukaran di luar desain produk. Selanjutnya yaitu generalized operational availability. Nah, ketika sistem tidak beroperasi terus-menerus dan waktu untuk kegagalan dan waktu interval pemeliharaan preventif diukur dalam waktu operasi. Waktu non operasi harus juga diperhitungkan. Nah, definisi ini mengasumsikan bahwa tidak ada kegagalan selama waktu ready, standby, atau idle. Nah, yang persamaan berikut, persamaan 7 di samping itu merupakan AG sama dengan MTBM ditambah ready time, dibagi dengan MTBM ditambah ready time ditambah M. Nah, ketika sistem tidak beroperasi dan terus ini harus diperhitungkan. Nah, pendekatan alternatif ini adalah untuk menentukan waktu kegagalan dan waktu antara pemeliharaan preventif dengan jam atau waktu kalender dan menggunakan persamaan 7. Untuk MTBM sendiri sudah dibahas pada di slide achieve availability. Oke, next. Selanjutnya yaitu availability with minimal repair. Jika siklus kegagalan perbaikan bukan proses pembaruan, maka sistem tidak akan mencapai kondisi yang baik. Namun demikian, ketersediaan interval ekuivalen dapat ditentukan jika fungsi intensitas proses kegagalan dan rata-rata distribusi perbaikan diketahui. Nah, ketersediaan ini merupakan persamaan nomor 8, yaitu A T2 kurang T1. Jadi T2 dikurang T1 dibagi T2 dikurang T1 tambah M dari T1 dan T2 dikali MTTR, di mana M dari T1 dan T2 itu merupakan uh, integral dari dengan batas T1 sampai T2 yaitu P T dt. Seperti itu. Dengan contoh sebagai berikut. Dengan memiliki T1 itu ya merupakan 0,5 0 dan T2-nya merupakan 1825 dengan P yaitu 0,00017 dengan T pangkat 0,7 seperti itu dan dapat dihasilkan MTTR-nya dalam bentuk hari ataupun jam tergantung dengan permintaannya. Kemudian untuk mencari A-nya yaitu dengan persamaan 8 dengan hasil 0 sampai 5 tahun itu didapatkan A-nya sebesar 0,9677. Next. Selanjutnya itu exponential availability model. Nah, kasus paling sederhana untuk menentukan titik interval dan ketersediaan kondisi lunar adalah komponen tunggal atau sistem yang memiliki laju kegagalan konstan A dan laju perbaikan konstan R yaitu distribusi eksponensial. Dapat dengan memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu persamaan 9. Nah, itu perlu diasumsikan bahwa sistem akan berada dalam salah satu dari dua kemungkinan status, yaitu beroperasi atau dalam perbaikan.
Nah, persamaan 9 ini merupakan persamaan untuk prosesnya yang dengan proses Markov, dan solusinya sendiri yaitu dengan persamaan 10. Nah, persamaan 9 ini yaitu dari turunan dari P1T terus D per dt sama dengan lambda P1 T tambah R P2T. Nah, kemudian didapatkan dijumlahkan dari P1T tambah P2T itu sama dengan 1. Nah, dengan hasil P1T itu akan dijadikan solusi, yaitu R per lambda tambah R dan tambah lambda per lambda tambah R dengan eksponensial pangkat min lambda tambah R kali T dengan memiliki kurva yang menurun, cenderung menurun. Nah, karena keadaan satu artinya keadaan tersedia, maka A T sama dengan P1T adalah ketersediaan titik untuk sistem ini dan memberikan probabilitas bahwa sistem beroperasi pada waktu T itu merupakan interval atau misi ketersediaannya akan adalah seperti yang pada gambar di slide, yaitu yang kurva tersebut yang saya sebelumnya bilang bahwa kurva akan cenderung menurun. Next. Kemudian exponential probability model. Nah, ini merupakan contoh dari soal yang sebelumnya sudah saya jelaskan secara teorinya. Nah, untuk contohnya itu seperti berikut, komponen ini memiliki MTBF ya yang selama 200 jam, kemudian MTTR-nya selama 10 jam. Dengan keduanya memiliki kegagalan dan distribusi perbaikan secara eksponensial. Nah, kemudian dari data-data yang dimiliki dapat dicari AT-nya dan didapatkan hasil berikut. Nah, untuk spesifik point in time-nya, kita menggunakan T-nya yaitu 10 dengan hasil yaitu 0,969. Kemudian interval instability-nya untuk yang 10 kali yang pertama untuk 10 kali unit. Yaitu berarti dari A-nya 10 sampai 0 itu dengan rumus yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu didapatkan hasil 0,981. Nah, dan hasil yang terakhirnya yaitu A-nya adalah 0,952 atau 0,952. Next. Kemudian sistem probability. Nah, karena ketersediaan adalah probabilitas, aturan teori probabilitas dapat diterapkan untuk menghitung ketersediaan sistem dari pengetahuan tentang ketersediaan komponen atau subsistem. Nah, oleh karena itu, untuk komponen ini independen secara seri. Masing-masing memiliki ketersediaan komponen A, I, kali T, persediaan sistem diberikan oleh persamaan 11. Nah, untuk prosedurnya sendiri hampir sama seperti yang dijelaskan pada bab 5 untuk menentukan keandalan sistem. Nah, persamaan 11 yang ini yaitu A, S, T dengan seperti berikut dan juga persamaan 12 seperti berikut. Nah, untuk N-nya sendiri merupakan komponen independen secara paralel, ketersediaan sistem diberikan oleh persamaan 12. Ketersediaan sistem dan komponen dapat berupa ketersediaan titik, interval, atau kondisi tunak. Untuk konfigurasi yang lebih kompleks, sistem dapat dianalisis melalui penggunaan diagram blok keandalan. Next. Kemudian ini merupakan contoh soal dari sistem availability sebagai berikut. Ya, yang diberikan ada 2 komponen yang masing-masingnya memiliki kegagalan konstan dengan rate sebesar 0,1 kegagalan per jamnya dan memiliki perbaikan secara konstan itu 0,2 perbaikan selama per jamnya. Kemudian untuk compute point dan interval probability-nya selama 10 jam.
Nah, steady state availability-nya, itu series dan parallel configuration. Nah, solusinya yaitu dari yang sudah ada itu berarti, A-nya itu 10, A-nya 10 dengan hasil 0,26 sorry, 0,684. Kemudian untuk, AI 0 sampai 10-nya itu 0,772 dan AI-nya sendiri 0,667. Kemudian dari, AI 10-nya dikuadratkan menjadi 0,468. Kemudian masing-masing dari A itu dikuadratkan dan untuk paralelnya sendiri berarti menggunakan rumus 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang A10 yang didapat kemudian dikuadratkan dan hasilkan masing-masing ada nilainya, untuk paralelnya, seperti itu. Next. Ya, selanjutnya yaitu availability with standby system. Konsep ketersediaan dapat diperluas untuk mencakup sistem siaga, misalnya mengingat sistem cadangan dengan perbaikan yang diizinkan untuk salah satu komponen dengan satu kru perbaikan dan tidak ada kegagalan saat dalam keadaan siaga. Persamaan yang dihasilkan yaitu adalah persamaan 13 pada slide tersebut. Next. Selanjutnya yaitu steady state availability. Steady state equation dapat diturunkan langsung dari diagram laju di bawah berbagai situasi asumsi kunci dalam model ini. Bagaimanapun adalah konsumsi tingkat kegagalan konstan dan tingkat perbaikan konstan atau distribusi eksponensial. Persamaan keadaan steady state dapat ditulis untuk setiap keadaan berdasarkan hubungan umum. Persamaan keadaan tunak dapat ditulis untuk setiap keadaan I berdasarkan hubungan umum seperti persamaan 14 pada dalam slide. Next. Selanjutnya matrix approach, yaitu model Markov sebelumnya dapat diperluas untuk mengatasi sistem multikomponen. Meskipun sistem persamaan diferensial yang dihasilkan mungkin cukup sulit untuk dipecahkan. Dalam banyak aplikasi, teknik numerik harus digunakan daripada solusi analitis. Namun, solusi kondisi mapan dapat dengan mudah diperoleh. Laju transisi dapat dinyatakan dengan lebih mudah dalam bentuk matriks transisi, di mana elemen I, J adalah laju transisi ke keadaan I dari keadaan J, I sampai J. Untuk I sama dengan J, elemennya adalah negatif dari laju di luar keadaan I. Untuk sistem siaga sebelumnya, persamaannya seperti persamaan 15 pada slide tersebut. Next. Selanjutnya yaitu adalah inspection and repair availability model. Untuk beberapa sistem yang dapat dipulihkan, seperti sistem alarm dan sistem siaga, kegagalan tidak diamati sampai sistem diperlukan untuk beroperasi. Jika kegagalan aktif atau tidak terdeteksi, dapat terjadi saat sistem dalam keadaan tidak beroperasi. Ketersediaan sistem dapat dipengaruhi oleh frekuensi pemeriksaan sistem dan jika ditemukan tidak dapat dioperasikan, diperbaiki. Kegagalan dorman sering disebabkan oleh korosi atau fraktur mekanis, tetapi penyebab dominan kegagalan dorman adalah cacat manufaktur laten. Jika inspeksi memerlukan waktu henti, ada trade-off antara waktu henti inspeksi dan deteksi dan pemulihan kegagalan. Model berikut mengasumsikan perbaikan ideal yang mengembalikan sistem ke kondisi yang baik seperti baru. Hal ini didasarkan pada memaksimalkan ketersediaan kondisi mapan. Perhatikan bahwa inspeksi tidak dapat meningkatkan keandalan, tetapi hanya meningkatkan ketersediaan. Misalkan T mewakili keandalan distribusi kegagalan dorman. T1 adalah waktu inspeksi, T2 adalah waktu perbaikan. Jika perlu, dan T adalah waktu antar inspeksi atau variabel keputusan. Maka T tambah T1 tambah T2 dalam kurung 1 min RT adalah waktu siklus yang diharapkan.
yaitu waktu dari penyelesaian satu inspeksi ke awal inspeksi berikutnya. Waktu yang tersedia yang diharapkan atau waktu aktif selama satu siklus diberikan oleh persamaan 16 yang tertera pada slide. Next. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.